Oke, saudara-saudara, saya mau review ya minggu lalu. Kok minggu lalu? Bulan lalu ya berarti ya. Bulan lalu kita dan 1, 2, 3 berarti 3 bulan sebelumnya ya. Udah 3 bulan kita membahas tentang tubuh, jiwa dan roh, betul ya? Tubuh, jiwa dan roh, bagaimana untuk bisa satu frekuensi dengan apa yang Tuhan mau, ya. Kenapa sih seringkali hamba-hamba Tuhan ataupun saya juga secara pribadi sering menggunakan kata-kata satu frekuensi? Tahu nggak kenapa, saudara? Jadi frekuensi itu kalau saudara mengerti, sebentar, saya kok takut ini roboh ya. Jadi ketika ada dua benda, tuh kan benar, bentar ya, enggak lah ya, enggak roboh lah ya, aman. Jadi ketika ada dua benda dipisahkan dan kedua benda itu memiliki satu frekuensi ketika digetarkan atau ketika dipukul dengan perantaran udara ya, dengan perantaran udara, satu benda yang di sana dan satu benda di sana, yang satu dipukul saudara, yang di situ ikut bergetar. Nah itu istilah tentang satu frekuensi itu sebenarnya itu dari situ, saudara. Dan kalau misalnya saudara mengerti kan bagaimana Tuhan mau untuk kita masuk di dalam keintiman, bagaimana kita berkomunikasi dengan Tuhan. Saya pernah bahas di kelas-kelas sebelumnya, saudara nggak bisa merindukan apa yang namanya kemah keintiman mula-mula, itu nggak bisa. Karena bagaimana saudara berhubungan dengan Tuhan di dalam kemah keintiman yang mula-mula, dan ketika saudara dan saya masuk di dalam kedewasaan, Anda akan memasuki hubungan yang berbeda, Anda akan memasuki cara jalan yang berbeda, Anda akan memasuki yang namanya cara berkomunikasi yang berbeda juga, gitu. Jadi saudara kan sering ya mendengar, aduh aku pengen hatiku kayak cinta mula-mula dulu gitu. Kayaknya saya lebih enak berdiri ya kali ya, betul ya? Saya lebih enak berdiri. Nggak kelihatan, nggak kelihatan. Oh iya sih. Sorry. Nggak apa-apa ya, tapi nanti kalau ada beberapa hal yang saya akan munculkan di sini, kayaknya angelologi kita bahas yang benar-benar tidak direkam ya, karena angelologi itu jadi gini, di dalam kelas ini kita akan membahas hal-hal supranatural nggak? Ya, saya akan bahas itu. Kita akan sampai ke sana. Ya, hal-hal supranatural termasuk bagaimana saudara dan saya nanti Tuhan bawa sampai ke titik supranatural. Bentar. Cek. Nah, udah. Jadi bagaimana saudara dan saya nanti dibawa sama Tuhan sampai ke titik supranatural, dan apakah sisi supranatural dalam diri manusia itu ada apa enggak? Kita akan sampai ke sana. Cek 1. Kita akan sampai ke sana, saudara. Kita akan sampai pembahasan ke sana, dan bagaimana Shalom. Oke. Dan bagaimana saudara dan saya, ketika saudara dan saya menerima yang namanya kuasa yang dari Tuhan, dan gak sembarangan bergerak di dalam kuasa. Kita harus ngerti, saudara. Karena kemarin kita sudah bahas ya, di Big kemarin saya bahas tentang Tiatira. Gada besi itu apa? Kuasa. Nanti Anda baca ya, gada besi itu kuasa. Tapi kalau saudara dan saya mencari gada besinya tanpa bintang timurnya, tanpa yang namanya relationship sama Tuhan, tanpa otoritasnya, itu akan jadi masalah nanti. Dan itu nanti ketika nanti kita bahas tentang angelologi, nanti demonologi, kita nanti akan bahas tentang sihir dan macam-macam sihirnya dan bagaimana mereka bergerak juga. Seru tuh. Tapi kita akan bahas sampai ke sana. Itu akan termasuk sihir, saudara. Loh Pak, tapi ini kan kuasa dalam nama Tuhan Yesus. Pak, ini kan saya pakai nama Tuhan dan lain sebagainya. Tapi ketika saudara dan saya mengerjakan hal tersebut tanpa otoritas dari Tuhan, mohon maaf, di hadapan Tuhan itu sihir.
Loh kok bisa? Sama, jadi gini ya, Anda harus mengerti bahwa ketika Tuhan menciptakan segala sesuatu, ada yang punya latar belakang IT? Ada? Pak Erik? Pak Erik pernah usaha di bidang IT, latar depan. Oke. Saya latar belakang dulu IT juga. Jadi saya belajar tentang bahasa pemrograman dan lain sebagainya. Ketika Tuhan menciptakan segala sesuatunya, termasuk bumi yang ada di dalamnya, itu tuh Tuhan tuh nge-script, tahu nggak script? Dia menciptakan segala sesuatunya itu dengan firman, ya, dengan kata-katanya, dan kata-katanya itu menjadi landasan-landasan hukumnya. Nanti ya kalau misalnya saudara belajar, kalau suatu saat ingatkan saya membahas tentang taf atau tof, tahu tof? Dan semuanya itu baik dan baik dan baik, ada hari ketiga atau hari keempat disebut 2 kali, baik gitu. Makanya kenapa kalau pernikahan dalam agama orang-orang Ibrani seringkali mengambil hari ketiga atau 4, saya lupa lagi, karena itu 2 kali dibilang baik gitu. Nanti Anda baca ada firman Tuhan itu ada. Nah, kata baik itu atau tof itu tuh adalah bentuk pemeteraian juga. Jadi ketika Tuhan menciptakan hukum-hukumnya, itu akan berlaku sepanjang masa. Oke, bisa paham? Semua hukumnya itu akan berlaku sepanjang masa. Loh Pak, tapi ini sekarang dalam dunia fisika ditemukan yang namanya dalam ukuran yang sangat kecil, bahkan subatomik, berlaku hukum yang berbeda. Itu manusia menemukan, bukan membuat hukumnya. Ya, kayak hukum gravitasi, itu siapa yang buat? Tuhan yang buat hukumnya, manusia yang merumuskan, manusia yang mengerjar dengan ilmu pengetahuan sehingga mereka bisa merumuskan hal itu. Jadi bukan manusia yang membuat hukum-hukum itu semua, tapi manusia menemukan, oh rumusnya seperti ini. Jadi kalau saudara ngelihat ya, kan ya jujur aja nih bule-bule ini saya nggak tahu ya, di US itu banyak banget orang-orang yang kurang begitu cerdas gitu. Terutama generasi mudanya itu dihancurin, benar-benar dihancurkan sama kuasa kegelapan. Ya kayak kemarin saya ceritakan, kalau kita anak segede Azriel, segede Sierra, anak-anak saya ya, Sierra umur 13 ya, 14, 13, Azriel umur 5 tahun. Kalau saya nanya sama dia, nanti gede mau jadi apa? Yang satu mau jadi pilot mungkin, yang satu mau jadi arsitek, mau jadi dokter. Kalau Azriel pokoknya mau bisa bantu banyak orang. Dia bilang mau jadi pemadam kebakaran katanya. Saya bilang kalau mau bantu banyak orang, Azriel kayak bikin sesuatu yang berhubungan dengan pemadam kebakaran dan buat itu untuk amal gitu kan, bisa ya kan. Jadi ya nanti urusan dia lah. Tapi dia jelas gitu, gede mau jadi apa. Tapi kalau kita nanya sama anak-anak bule gitu ya, gede mau jadi apa? Aku mau jadi unicorn gitu. Aku mau jadi laki-laki, aku mau jadi perempuan. Dirusak sedemikian rupa. Ya nanti kita di demonologi kita juga akan mempelajari bagaimana cara kerja setan. Oke, beberapa ngasih sinyal ke wajah saya. Saya kalau ngomong kecepatan kasih tahu ya. Ya, nggak apa-apa ya. Kasih tahu aja, Pak, kecepatan ngomongnya gitu. Oke. Nah, nanti kita akan bahas bagaimana cara setan bekerja di masa lampau, itu juga sebenarnya akan terulang sampai akhir zaman. Jadi kalau Anda bisa mengerti, nanti Anda baca di dalam Pengkhotbah, gak ada sesuatu yang baru. Semuanya itu terjadi berulang dan berulang. Gitu juga ketika ada yang punya, ada sempat kuliah teologi? Oh enggak ada yang ngaku. Sebenarnya ada, saya tahu. Ada yang sempat kuliah teologi kan? Anda akan belajar yang namanya eskatologi. Eskatologi itu bicara tentang akhir zaman. Ya, ada beberapa tafsir menceritakan bahwa waktu Tuhan itu berbeda dengan waktu manusia. Waktu manusia itu didasarkan dengan jam, hari, bulan, dan tahun. Tapi kalau waktu Tuhan itu berdasarkan cawan. Nanti Anda bisa lihat di dalam firman Tuhan, seringkali ketika Tuhan memberikan tanda-tanda, untuk baik itu untuk orang Israel, baik itu untuk murid-murid Yesus dan lain sebagainya. Seringkali Tuhan Yesus atau Tuhan di dalam perjanjian lama, dia memberikan penjelasan gini, bukan gini, tanggal segini, bulan segini, tahun segini.
Tuhan nggak ngomong kayak gitu. Tuhan ngomongnya apa? Nanti setelah terjadi ini, itu anggap cawan A. Lalu terjadi ini, itu cawan B. Lalu terjadi ini, kamu harus waspada. Itu tanda bahwa waktunya akan terjadi. Jadi waktu Tuhan itu, kalau Anda belajar eskatologi itu ada tafsir yang menyebutkan waktu Tuhan itu cawan. Setelah A, B, C, D, E ini terjadi, maka yang ini akan terjadi. Itulah kenapa selalu ada istilah cawan dan penggenapan. Betul ya? Setelah cawan A, B, C, D sampai Z ini tergenapi, barulah misalnya kedatangan Tuhan terjadi dan lain sebagainya. Begitu juga nanti Anda kalau belajar tentang akhir zaman, Anda akan ngerti bahwa tanda-tanda akhir zaman yang tertulis dalam firman Tuhan, cawan-cawannya itu tuh sudah pernah terjadi, baik itu masa aniaya dan lain sebagainya, gempa bumi dan lain sebagainya. Itu semuanya tuh sudah pernah terjadi. Cawan-cawan itu sudah pernah terjadi, tapi nanti cawan A, B, C, D terjadi, yang E belum terjadi. Akhirnya nanti ngelipat lagi di era yang baru, A, B, C, D, E terjadi, E belum jadi, ya sudah ngelipat lagi. Dan itu terus terjadi. Itulah kenapa masa aniaya, masa kesesatan dan lain sebagainya, itu tuh terjadinya tuh seperti berulang. Ada yang suka belajar sejarah enggak? Kalau Anda pernah belajar sejarah, itu Anda bisa memperhatikan itu tuh berulang. Nah, pertanyaannya kapan itu ketika berulang dan tanda-tanda di langit dan lain sebagainya itu terjadi, lalu tanda-tanda tentang cek. Nah, udah. Sampai mana tadi saya? Nah, itulah nanti Anda makanya kenapa tanda-tanda zaman saudara dan saya harus memperhatikan jadi. Karena ketika itu berulang dan genap, that's it, selesai. Nah, jadi itulah kenapa saudara dan saya harus connect sama Tuhan. Harus memiliki hubungan dengan Tuhan. Hari ini kita belajar secara khusus halakah. Ya. Sorry, halakah kita sudah bahas belum ya kemarin? Hah? Oh, bukan. Itu kan tentang Abraham. Sebentar ya. Sebentar. Tadi saya udah buka, kok hilang aja. Cek 1, oke. Mana? Oke. Oke. Itulah nanti kita harus belajar tentang halakah dan lain sebagainya. Bagaimana untuk kita tuh bisa satu frekuensi dengan Tuhan. Kemarin kita sudah bahas tentang jiwa, gimana supaya kita satu frekuensi sama Tuhan. Pada dasarnya jiwa dan roh ini ketika bersatu, disitulah akan muncul yang namanya hati nurani, suara hati nurani dan lain sebagainya. Dan itu orang-orang di luar Kristen pun, mereka yang belum terima Tuhan Roh Kudus pun, ada nggak hati nurani? Ada, kecuali orang-orang tertentu. Ya, kecuali model orang-orang tertentu. Saya contohnya gitu. Kalau saya dulu
A ya A, B ya B gitu. Nggak ada tuh diingetin pengen ini itu pertimbangan ini, saya nggak ada. Bukan tipe orang yang kayak gitu, saudara. Jadi untuk sebagian besar umumnya orang, sebenarnya hati nurani itu ada. Dan hati nurani itu keluar dari mana? Jiwa. Jiwa nanti connect sama roh. Nah di situ saudara dan saya bisa mendengar yang namanya hati nurani. Tapi kan permasalahannya kan kita nggak mau hidup berdasarkan hati nurani kita. Ya kalau misalnya kita punya pengalaman dalam hidup, ya kan? Oh kita nggak hanya belajar dari pengalaman saja Pak, tapi kita belajar dari kejatuhan orang lain. Oke, ya kalau misalnya kita punya pergaulan cukup luas sehingga kita bisa belajar, sehingga yang namanya nurani kita bisa bertumbuh gitu. Ya kalau seperti itu. Kalau misalnya enggak, nah itu kan jadi masalah. Dan di dalam firman Tuhan kan dikatakan, orang yang sesat hatinya sesat. Betul nggak? Orang yang sesat hatinya sesat, berarti hati nuraninya bisa dibilang Tuhan ngomong di situ jelas apa enggak? Tuhan ngomong, tapi kesesatan hatinya, ya kan? Anda pernah mendengarkan kesesatan hati. Kesesatan hatinya itu yang membuat orang ini masuk terus di dalam kesesatan. Gitu. Nah, itulah kenapa kita harus oke, kalau gitu gimana supaya kita enggak, yang kita dengar tuh bukan hati nurani, tapi yang kita dengar itu tuntunan Roh Kudus. Balik lagi yang kemarin saya bahas, Anda harus dilahirkan kembali melalui air dan roh. Jadi saya sudah pernah bahas bahwa manusia, seluruh manusia di dunia ini, ada yang keturunan daging, ada yang keturunan roh. Yang namanya keturunan daging, DNA-nya udah dirusak sedemikian rupa sama kuasa kegelapan. Dari mana itu? Saya nggak perlu jelaskan lagi ya, semua udah pernah dengar ya. Jadi ada DNA-nya yang kecampur, kemix sama fallen angel lah dan lain sebagainya, dan itu membawa kesesatan. Itulah kenapa ada kelahiran yang membawa kecacatan, ya kan? Itulah kenapa kalau ada gereja-gereja tertentu sebelum masuk dalam pernikahan cek dulu penyakit keturunan apa segala macam, cek dulu. Ya, yang dulu masuk dalam pernikahan ada yang digitukan nggak sama gerejanya? Kalau saya digituin, saya sama istri saya cek dulu, cek kesehatan, berarti ada penyakit keturunan apa aja itu nanti keluar, terus cek kesuburan. Jadi ketika masuk dalam pernikahan sudah secara fisik udah tahu nih, oh ini ada penyakit keturunan ini, berarti ini kalau ini sama ini bisa jadi tuh keturunannya bisa turun tuh penyakitnya, gitu. Jadi menghindari hal-hal tersebut, jadi akhirnya disuruh cek. Tapi kan kita percaya bahwa kalau misalnya kita keturunan roh, artinya apa yang di dalam daging itu kita bisa patahkan. Itulah kenapa saudara dan saya kita mengurapi pusar. Betul nggak? Nah, lalu nanti di situ sebenarnya Anda akan melihat, loh kalau misalnya ada keturunan daging dan keturunan roh, udah jelas ada yang namanya Abraham itu punya anak apa? Ismail dan Ishak. Yang satu anak daging, yang satu anak roh, ya kan? Ishak pun punya anak siapa? Yakub dan Esau, ya kan? Ada hal-hal tertentu yang membuat manusia di muka bumi ini secara genetik akhirnya terjadi error. Kenapa? Karena kerusakan itu sudah dirancangkan sedemikian rupa sama setan. Itu terjadi di masa lalu. Tapi Tuhan tahu nggak? Tahu. Terus gimana? Keselamatan tetap terbuka nggak untuk dalam tanda kutip anak-anak daging ini? Terbuka. Loh terus kalau yang di zaman sebelum Yesus gimana? Itulah kenapa Tuhan Yesus setelah mati di atas kayu salib, dia turun ke dunia orang mati, ke Hades atau ke Sheol. Sheol, Hades itu sama ya. Ke dunia orang mati sama neraka sama nggak? Beda, dunia orang mati itu Sheol, tempat sebenarnya disitulah yang namanya fallen angel yang golongan pertama ini dibuang, itu di situ. Ya, orang mati masuknya ke situ. Ya. Nanti sebelum Yesus dilahirkan naik ke atas kayu salib dan mati, di dunia orang mati pun itu ada 2 tempat. Ada tempat dunia orang mati atau Sheol di mana roh-roh itu dirusak atau disiksa sedemikian rupa sama setan. Sekarang
Orang banyak berpikir gini, wah di neraka itu setan yang nyiksa. Loh gini loh saudara, setan itu tidak pernah diperintahkan sama Tuhan untuk menyiksa roh manusia di situ. Roh dan jiwa manusia tidak ada perintah dari Tuhan untuk setan itu menyiksa, nggak ada. Tapi karena satu tempat dan kegeraman dari si Satan ini ke Tuhan itu sedemikian rupa, mereka mau membuat jiwa-jiwa yang ada di sana tuh pahit. Dengan cara gimana? Disiksa sedemikian rupa. Jadi penyiksaan-penyiksaan itu bukan Tuhan siapkan untuk manusia. Tapi dunia orang mati itu tempat di mana ya istilahnya orang manusia dilahirkan ketika dia tubuhnya expire, ya tubuh dan jiwanya masuk ke situ. Kenapa nggak bisa ke surga? Karena dosa. Itu nanti makanya kenapa covenant yang Tuhan berikan kepada Abraham itu sangat-sangat mahal. Karena apa? Disitulah ada yang namanya pangkuan Abraham. Kan Tuhan Yesus bahas. Ya kan? Lazarus dan, sebentar ini anak saya ini kok. Kan Lazarus dan orang kaya itu kan jelas ya. Lazarusnya ditaruh di pangkuan Abraham. Basem Abraham ya. Itu pangkuan Abraham itu bukan dipangku gitu ya, sekian generasi dipangku semua Abraham, enggak. Maksudnya pangkuan itu apa? Dipangku oleh perjanjiannya Abraham. Dan itu di mana? Di Sheol. Itu udah Firdaus belum? Udah surga belum? Belum. Dan di dalam pangkuan Abraham itu dipisahkan karena apa? Ada yang namanya jubah kemuliaan di situ. Ya kan? Ada jubah kemuliaan dan orang-orang di dalam perjanjian lama, kalau Anda melihat begitu kerasnya Tuhan dengan orang Israel, apakah Tuhan kejam? Enggak. Lebih baik salah sedikit mati. Kenapa? Daripada jubah kemuliaannya habis. Bisa ngerti saudara? Kalau jubah kemuliaannya habis oleh karena kesalahan yang berulang-ulang, akhirnya mereka nggak bisa masuk di dalam pangkuan Abraham. Kalau nggak bisa masuk di dalam pangkuan Abraham gimana? Di Sheol tempat kehausan dan kesesakan itu terjadi. Di mana roh-roh jahat dan Satan itu menyiksa roh dan jiwa manusia. Nah, kalau Anda ngerti tentang hal ini kan, Anda akan bisa melihat bukan Tuhan di dalam perjanjian lama, ketika di perjanjian lama tuh Bapak itu sadis. Enggak. Anda kalau punya hubungan pribadi dan Anda mengenal yang namanya Allah Bapa atau Bapa, Anda akan mengerti yang namanya kehangatan cinta di situ. Anda akan mengerti bahwa dia itu benar-benar pribadi Bapak, bukan Bapak yang kejam dan sedemikian rupa gitu loh. Dan apa yang terjadi di dalam perjanjian lama itu baik, gitu. Nah ya dari situ nanti Anda akan ngerti gitu loh. Lalu Tuhan Yesus disalibkan, mati, dan Tuhan menginjili orang-orang yang ada di sana. Jadi tetap ada kesempatan nggak untuk mereka? Ada. Nah terus setelah zaman Yesus gimana? DNA manusia yang rusak ini. Kita sekarang lebih spesifik membahas yang tentang tubuh dulu ya. Karena kecenderungan dosa itu bisa dibawa secara genetik. Anda tahu nggak kenapa ada beberapa gereja mereka menolak yang namanya donor darah? Ya karena itu. Saya dulu, Pak Daniel Ngoyesat dulu pernah cerita, kalau misalnya orang yang donor itu ternyata, oke lah dia sehat dan lain sebagainya, tapi dia hidupnya sering masuk dalam perzinahan. Mungkin begitu didonorkan ke kita nggak langsung jatuh, tapi kecenderungan itu tiba-tiba muncul. Kok bisa? Ingat, jiwa terletak di darah. Jiwa itu di darah, makanya kan darahnya siapa? Habel teriak-teriak. Bisa nangkep ya? Nah, nanti di sini kalau bisa bicara tentang daging atau bicara tentang bagaimana supaya kita secara genetik kita harus cari dong gimana supaya kita ini belum urusan sama setan nih. Ya kan? Belum urusan sama setan, masih urusan sama jiwa aja kita puyeng. Betul nggak? Urusan sama jiwa aja, ternyata jiwa ini menampung yang namanya logika-logika, trauma dan lain sebagainya. Akhirnya membuat kita tuh ciut nyali untuk jalan dengan Tuhan dan sebagainya. Kita nggak bisa terus nyalain setan loh.
Nggak bisa terus nyalain setan ya. Tes. Nah, karena memang setan ya emang kerjaannya seperti itu. Bagiannya dia. Tapi jiwa kita, trauma-trauma yang nampung dalam hidup kita, itu membentuk keputusan kita, yang itu membentuk bagaimana cara kita memutuskan, cara kita melihat masalah dan lain sebagainya. Kemarin tapi kita udah bahas, untuk jiwa ini benar-benar dipisah dengan roh. Itulah kenapa harus baca firman Tuhan. Ketika saudara dan saya membaca firman Tuhan, firman seperti pedang yang lebih tajam dari pedang bermata dua manapun, yang dapat memisahkan apa? Roh dan jiwa, jiwa dan roh. Nanti di situ supaya kita lebih clear dengar suara Tuhan. Begitu kita clear dengan suara Tuhan, kedepannya ketika masuk di dalam kedewasaan rohani, jiwa tunduk dengan roh. Bisa nangkap ya saudara ya? Jiwa saudara bisa tunduk dengan roh saudara. Nah, itulah di situ nanti sebenarnya saya dulu pernah bahas ya. Kalau Anda punya cinta, Anda nggak akan merasa berkorban. Betul ya? Kalau Anda punya cinta, cinta Anda sedang menyala-nyala. Nanti suatu saat kita akan bahas menorah di kelas ini. Tapi saya nggak tahu tuh menorah bisa setengah tahun sendiri kayaknya bahasnya. Karena menorah itu sangat-sangat kompleks dan itu akan membahas semuanya sedemikian rupa. Nah, nanti Anda bisa melihat kok yang dari menorah itu ya sebenarnya ya, antara keuangan dan cinta mula-mula itu tuh seperti satu pasang. Sepasang yang saling berkaitan. Karena apa? Bagaimana saudara mau tahu cinta mula-mula saudara ini menyala atau enggak? Simple. Apakah saudara masih bisa dibawa sama Tuhan gila-gilaan dalam hal keuangan? Nah, Anda ingat tuh, waktu zaman pertama kali jatuh cinta sama Tuhan. Bagaimana kita menaruh semuanya, nggak merasa berkorban, betul? Naruh semuanya nggak merasa berkorban. Karena apa? Cintanya menyala. Nah, tapi nanti itu kan cinta mula-mula. Nanti begitu roh dan jiwa Anda masuk di dalam kedewasaan, roh dan jiwa Anda ini benar-benar sepakat dengan pimpinan Roh Kudus, kemah itu akan terbangun lagi. Kemah keintiman itu akan terbangun lagi. Di mana jiwa akan sepakat dengan roh. Nanti di situ Anda bisa ngerti kenapa ada hamba-hamba Tuhan atau pahlawan-pahlawan Tuhan yang sampai akhir hidupnya kita bisa melihat bagaimana dia tidak ditundukkan oleh Mamon, tapi dia menundukkan Mamon dan berani gila-gilaan sama Tuhan. Dapat sekian M, terus Tuhan nyuruh sekian kasih ini, sekian kasih ini, sekian kasih ini. Loh, Tuhan sisa 7 juta. Nah itu bagian, wah puji Tuhan, lumayan dapatnya 7 juta dari 2M, bayangin. Kalau kita masih, waduh dari 2M bagianku cuma 7 juta. Ayo. Benar nggak saudara? Tapi itulah kenapa saudara dan saya harus ngerti ada yang namanya titik kedewasaan. Kan enak ya, kok saudara dan saya ngerti kita mau lari kemana. Kita tuh ngerti hati kita ini mau dibawa kemana. Dan bentuk kedewasaan dalam hidup kita tuh mau dibawa kemana. Kita harus sampai ke titik itu. Balik lagi ke tubuh. Nah, ketika tadi saya sudah bahas, ketika saudara dan saya menyadari bahwa darah itu bisa membawa kecenderungan-kecenderungan dosa, saudara akan berhati-hati dengan makanan khususnya. Oh iya, karena makanan saudara itu akan mempengaruhi apa yang mengalir di peredaran darah saudara. Ya kan, coba makan makanan-makanan tertentu yang nggak sehat gitu, kebawa nanti karakternya kayak gitu. Terus gimana supaya kita menundukkan jiwa, menundukkan daging di hadapan Tuhan? Salah satunya puasa. Itulah kenapa saudara dan saya jangan tinggalkan puasa yang Tuhan tetapkan dalam hidup saudara dan saya. Kalau bisa Anda mengambil puasa bukan berarti nanti dalam seminggu aku puasanya hari A, B, C, D. Kalau bisa Anda mau menjalani puasa,
jalani puasa itu langsung dari tanggal berapa sampai tanggal berapa, full puasa. Karena ini berhubungan dengan bagaimana saudara dan saya mengerti apa yang mengalir di peredaran darah kita. Harusnya seperti itu. Karena gini ya, kan kita nggak kenal diri kita ini gimana sebenarnya. Perjalanan kita untuk mengenal Tuhan, perjalanan yang sama, di situ kita akan mengenal diri kita loh. Tuhan lebih mengenal kita kan? Dan semakin kita dekat sama Tuhan, kita makin ditelanjangin sama Tuhan, betul nggak? Semakin ngerti kita nih, wah boroknya di sini, boroknya di situ, kita akan semakin ngerti. Orang semakin jauh sama Tuhan, semakin nggak sadar dirinya siapa, semakin nggak sadar apa yang ada di dalam dirinya. Perjalanan saudara dan saya untuk mengenal Tuhan dan semakin dekat sama Tuhan, itu akan membawa saudara dan saya semakin ngerti diri kita juga bagaimana. Kan Anda kalau baca firman Tuhan kan di Yakobus kan dikatakan kalau Anda mendengar firman Tuhan untuk melupakannya, itu sama seperti orang yang bercermin, terus dia meninggalkan cermin itu, terus dia lupa dirinya siapa. Loh, artinya firman itu akan membuka identitas Anda sebenarnya. Jadi perjalanan hidup bukan cuma perjalanan bagaimana kita untuk mengenal Tuhan, tapi di dalam ketika kita mengenal Tuhan, kita akan mengenal diri kita siapa. Salah satunya ketika Anda puasa, Anda akan ngerti sebenarnya apa yang mengalir di dalam tubuh kita ini aslinya gimana. Kecenderungan karakter yang dibawa sama makanan yang tiap hari kita makan, kita akan tahu ketika kita puasa. Nanti ya, Anda akan tahu, waktu Anda puasa, tiba-tiba, kecenderungan malesnya hilang. Kecenderungan ngelamun negatif thinkingnya hilang. Loh, itu kadang-kadang itu dipengaruhi sama makanan. Iya. Kecenderungan, mohon maaf, cabulnya hilang. Kenapa? Itu juga dipengaruhi sama makanan. Anda tahu, nanti Anda bisa search bahwa di US, di sebuah di kota tertentu terjadi kehebohan karena kodok di sana dan beberapa binatang-binatang yang antara air dan darat itu apa namanya? Amfibi, binatang-binatang amfibi. Itu kalau kodok kan bisa berganti kelamin ya. Kalau kodok itu bisa berganti kelamin. Anda tahu kan? Kodok. Beberapa kayak mukanya bingung gitu. Hah, kodok ganti kelamin. Beberapa jenis reptil kayak mau copot. Beberapa jenis reptil itu sebenarnya mereka bisa berganti kelamin bukan dengan operasi. Tapi dengan perubahan suhu dan kecenderungan lainnya. Tapi ada binatang-binatang amfibi yang tidak bisa berganti kelamin. Ini karena nanti mungkin akan di-share di YouTube. Saya nggak mau bicara terlalu detail kota di mana apa segala macam, karena nanti saya takutnya ada orang yang dengar di kota itu, aku tinggal di kota ini. Di daerah situ binatang-binatang amfibinya mendadak ada yang akhirnya jadi gay atau lesbian. Itu udah bikin heboh. Dan gak cuma di situ, binatang-binatang mamalia besar pun kecenderungan seksnya jadi aneh. Ada yang mohon maaf mencari kepuasan seks dengan pagar tanaman apa segala macam. Itu terjadi di US. Manusia jadi anjing. Tapi hal-hal seperti ini, itu ketika mereka cek, itu ada di air yang mereka minum. Dan itulah kenapa generasi-generasi anak-anak muda di sana sekarang sedemikian rupa jadi korslet. Dan ada orang-orang yang sudah dewasa, sudah punya keluarga, sudah punya istri, sudah punya suami, sudah punya anak, mendadak jadi gay
atau lesbian. Serem ya? Makanya Tuhan tuh sayang loh sama Indonesia. Tuhan tuh sayang sama Indonesia. Hal-hal kekacauan-kekacauan kayak gini tidak sampai terjadi di negeri kita. Walaupun banyak hal yang kacau selain itu gitu. Tapi Anda bayangkan, artinya mereka rusak dari genetiknya, dari makanan yang dia. Saya ada buku sebenarnya, dan ini buku ada yang suka ngikutin ini nggak? Bill Gates itu kadang-kadang tiap tahun atau tiap bulan dia itu kasih rekomendasi buku untuk dibaca. Nah, ini buku tentang DNA direkomendasikan sama dia, dan saya udah baca. Itu ngeri loh. Kecenderungan DNA manusia dirubah dari makanan-makanan yang ada, yang masuk di dalam pasar. Anda nggak di sana, Anda nggak bisa ngomong gini, wah merek ini jangan, nggak bisa. Karena apa? Dari bahan dasarnya dirubah. Serius saudara. Itulah kenapa puasa itu baik. Membuat saudara dan saya gimana untuk kita tuh gini ya, gimana untuk kita tuh ngerti apa pengaruh dari makanan yang kita makan dan kita menundukkan hal itu. Itulah nanti kenapa saudara Anda akan mengerti kenapa sih kita ini kenapa sih jangan terlalu percaya dengan perasaan kita. Kenapa? Karena apa yang Anda rasakan, ketersinggungan yang Anda rasakan, kemarahan yang Anda rasakan, bisa jadi, pertama, bisa jadi, ini kan kemarin udah bahas tubuh jiwa roh nih, sekarang kombinasinya. Bisa jadi, pertama, itu Anda rasakan karena ada atmosfer roh tertentu di ruangan itu. Anda nggak perlu punya kepekaan yang kayak gimana. Karena memang cara kerja mereka adalah seperti itu. Mereka ke suatu ruangan dan istilah gini ya, pribadinya, entitinya mungkin pergi. Ngerti ya maksudnya? Si spiritnya mungkin pergi, tapi atmosfernya masih ada di situ. Bisa nggak? Bisa, dan seringkali kayak gitu. Itu maksudnya gimana? Ya ibarat yang kemarin saya jelasin. Ada seseorang datang ke sini sebelum kita datang, terus dia kentut selama 5 menit, bret gitu. Orangnya pergi, Anda dan saya masuk, bau apa ini gitu kan. Kira-kira begitu. Dan bagaimana mereka menginfeksi roh kita, ya memang roh kita punya indera perasa seperti itu. Saya kemarin pernah mendengar, Pak gimana untuk membuka panca indera roh. Panca indera roh, emang indera roh ada 5, saya bilang. nanti kita bahas itu deh. Banyak yang rada kebablasan soalnya bahas-bahas yang kayak gitu. Hati-hati saudara ya. Kemarin kan kita udah bahas kalau kecenderungan kita lebih senang untuk cari yang kayak gitu-gitu, itu salah loh. Penyakit yang ada di jemaat Tiatira itu seperti itu. Senang mempelajari seluk-beluk iblis. Loh, Anda mempelajari itu untuk memerangi mereka, nggak apa-apa. Tapi kalau kecenderungan hati kita lebih senang pelajaran-pelajaran seperti itu, hati-hati. Nah, balik lagi. Bisa jadi memang ada atmosfer, katakanlah kemarahan di ruangan itu. Sehingga ketika Anda masuk ke ruangan itu atau Anda masuk ke tempat tertentu, tiba-tiba ada emosi yang muncul. Dan istilahnya gini, tiba-tiba bensinnya muncul. Terus nggak tahu gimana, akhirnya yang biasa kita nggak sensitif, jadi sensitif banget untuk marah. Jangan terlalu percaya dengan kemarahan yang Anda rasakan. Bisa jadi itu yang Anda rasakan adalah atmosfer yang ada di ruangan itu. Jangan terlalu percaya. Terus kayak gimana Pak kalau kayak gitu? Kebasin, perangin. Dikebaskan spiritnya, dibersihkan atmosfernya. Itulah kenapa waktu dulu saya terjebak di dalam yang namanya kayak dalam tanda kutip ya, kayak dukun Kristen. Senang banget tuh diundang untuk
doa di perusahaan tertentu, di pabrik tertentu, apa saya senang. Ya karena apa? Ya lumayan gitu ya. Yang mengerti-mengertilah gitu. Lumayan soalnya. Tapi saya nggak bereskan manusianya. Akhirnya gimana? Ya akhirnya orang ini tergantung dengan saya. Itu yang nggak beres. Harusnya gimana? Ya orangnya yang diberesin. Kalau Anda dan saya ada di dalam Tuhan, ada yang namanya pengudusan yang dari Tuhan. Ada yang namanya kekudusan yang terpancar. Dan bukankah tertulis dalam firman Tuhan, yang tidak kudus tidak dapat bersatu dengan yang kudus. Artinya, kalau ada si jelek ini mau menghampiri kita pun bisa nggak? Anda nggak usah usir, mereka nggak akan bisa nempel, mereka nggak akan bisa dekat sama saudara. Nggak bisa. Jadi Anda nggak akan takut dengan hal-hal seperti itu. Wah Pak, tapi saya takut ini dilempari kutuk apa segala macam. Loh, Anda ketika berada di dalam naungan sayap Tuhan, kutuk model kayak gimana pun dilempar ke saudara, Anda akan mengucap syukur. Kenapa? Kutuk tersebut jadi berkat. Ayo kutuki terus, kutuki terus. Tambah gede berkatnya, kan gitu. Jadi gini ya, arah kecenderungan hati kita akhirnya rusak sedemikian rupa karena kita menyimpulkan dengan salah pelajaran-pelajaran yang kita terima kan. Kita disuruh waspada jadinya takut. Ya kan lucu. Kalau disuruh waspada cukup sampai di dalam kewaspadaan, jangan bablas sampai ketakutan. Kewaspadaan itu harus selalu ada. Supaya apa? Supaya kita berjaga-jaga. Sensornya muncul, kita perangi, kita beresi. Kita konsiliasi sama Tuhan. Bukan untuk mendorong kita untuk takut, kan gitu. Oke, itu yang faktor pertama. Kenapa Anda dan saya jangan terlalu percaya dengan perasaan kita. Yang pertama tadi gara-gara apa? Bisa jadi itu karena spirit ruangan itu atau daerah itu. Atau kampung itu. Saya pernah loh saudara melayani di suatu kampung. Kecenderungannya di kampung itu anak pertama dari satu keluarga kecenderungannya nggak mati dengan baik. Ngerti maksud saya? Aduh, ini ngeri nih. Ini kalau di YouTube bisa di blok nih. Bunuh diri. Ngerti maksud saya? Jadi kecenderungan di kampung itu anak pertama selalu jatuh di dalam namanya putus asa dan akhirnya mengakhiri hidupnya. Apakah itu terjadi secara genetik? Apakah itu terjadi nih? Bisa jadi genetik. Tapi apakah ada roh sesuatu yang merusak atmosfer daerah itu? Kemungkinan besar. Itulah kenapa, kan Bu Win dulu pernah cerita ya, apartemen tempat dia tinggal, kalau nggak salah berapa bulan sekali ada orang lompat. Dan itu harus diperangi, harus. Kalau misalnya kita biasa-biasa aja, nah repot. Nah itulah kenapa saudara dan saya harus ngerti saudara. Kewaspadaan jangan bablas menjadi ketakutan. Kita waspada. Tapi ketika Anda bablas sampai ke ketakutan, coba kita ngelihat cermin, kita tanya, ini sebenarnya bikin masalah siapa? Setannya atau kitanya, kan gitu. Nggak mungkin setan bisa coel-coel kita kalau misalnya kita ada di dalam Tuhan, benar nggak? Tuhan akan memagari saudara dan saya. Nanti kita kalau membahas angelologi, Anda akan ngerti bahwa malaknya Tuhan atau utusan Tuhan atau malaikat Tuhan yang Tuhan suruh berjaga-jaga dalam hidup saudara itu bukan 1, 2 saudara. Terutama ketika Anda masuk di dalam pelayanan, bukan satu jenis malaikat di situ yang akan bekerja sama dengan saudara. Jadi Anda nggak usah takut. Nggak usah takut, Anda datengin mereka yang menjauh. Bukan kita yang mual-mual, dia yang mules-mules saudara. Kita datang, dia yang mules-mules. Waduh. Nah, tes. Mungkin jangan dipegang kali ya ujungnya. Oke, itu tadi yang pertama. Bisa jadi atmosfer di tempat itu yang nggak beres. Yang kedua, kenapa saudara dan saya jangan terlalu percaya dengan apa yang saudara dan saya rasakan? Bisa jadi itu karena pengaruh
dari apa yang Anda makan dan minum. Seperti yang saya tadi jelaskan yang terjadi di US itu. Ngerti ya maksud saya? Dari apa yang dimakan dan apa yang diminum, rekayasa genetika itu terjadi dalam hidup seseorang. Bisa? Bisa. Ingat loh saudara, kita berada di era Homo Deus. Ini kalau udah membahas tentang daging, kita mau nggak mau kita bahas tentang Homo Deus. Anda tahu Homo Deus? Homo itu artinya apa? Homo itu manusia. Homo sapiens, manusia yang cerdas. Homo erectus, manusia yang berdiri tegak. Ya kan? Homo sapiens, apa itu? Manusia yang sangat cerdas sekali. Nah, kita sudah masuk di era yang namanya Homo Deus. Nanti Anda bisa ngerti ya, nanti kalau Anda suka belajar sejarah juga, nanti Anda tahu. Ada yang namanya yang di luar jenis dari manusia, yang Homo erectus itu seperti Neanderthal dan lain sebagainya. Neanderthal tahu ya? Ya manusia gua lah, seperti itu. Nanti kalau Anda mau, bahkan itu Disney atau Pixar yang bikin film itu ya, The Groot. The Groot atau The Groove ya? Groot ya? Bukan Grootnya Marvel, bukan. Groot yang itu yang Groot itu cerita tentang manusia gua menjalin cinta dengan Homo sapiens. Siapa tahu kan? Itu The Groot ya judulnya. Croods. Keluarga Croods. Dan itu dijelaskan kan di situ Neanderthal atau yang manusia gua tuh tenaganya kuat banget ya Sarah ya. Bisa ngangkat meja cuma satu tangan shoot gitu. Ya karena mereka punya kelebihan di situ. Hah? Ya tapi kurang pintar gitu aja. Kita Homo sapiens, manusia yang cerdas. Apa yang membedakan kita dengan manusia gua-gua itu? Manusia gua itu. Kok manusia gua-gua? Manusia gua itu bedanya apa? Otak kita itu membuat dulu ya di masa lalu ada yang namanya bahasa. Sedangkan manusia gua itu nggak ada yang namanya bahasa. Itu cuman ada di sapiens. Dan ini juga yang membedakan kita dengan binatang-binatang. Binatang-binatang kan ada tuh bahasa binatang, enggak. Binatang kalau misalnya mereka berkomunikasi, mereka cuma bisa berkomunikasi kayak gini. Misalnya anjing dengan anjing atau monyet dengan monyet. Mereka komunikasinya cuma gini. Jangan makan ini, udah gitu doang. Ngerti ya? Mereka cuma bisa jangan makan ini, atau mereka cuma bisa gini, jangan ke sana. Hanya perintah-perintah simpel yang seperti itu. Mereka lebih sensitif dengan rasa. Jadi sesama anjing atau sesama binatang, ketika yang satu takut, yang satu juga merasa ketakutan. Itulah kenapa kalau saudara dan saya punya peliharaan di rumah, binatang ya. Anda punya peliharaan binatang, anjing, kucing, apapun itu, dia sensitif dengan perasaan Anda. Nah sebenarnya saudara dan saya punya nggak rasa sensitif itu? Rasanya sebenarnya kita punya, tapi kita seringkali menekan itu dan kita bergantung dengan yang namanya bahasa yang diucapkan dengan kata-kata. Sebenarnya kita bisa kayak gitu nggak? Bisa harusnya. Wong anak kita waktu bayi aja orang tuanya di mana dia bisa ikutan nangis, benar nggak? Orang tuanya stres nih padahal di mana? Tapi ada entanglement, ada apa? Entanglement tuh seperti ada ikatan yang misterius. Yang mengirimkan sinyal dari orang tua ke anak dan anaknya ikutan stres, ikutan nangis. Kenapa? Ya karena itu memang ada dalam diri saudara dan saya. Cuma kita kan semakin kesini kita dibuat semakin material, betul ya? Kan manusia ini kan logikanya kan berevolusi. Saya kan udah jelaskan beberapa waktu kemarin. Semakin kesini manusia semakin material. Maksudnya material itu apa? Seperti kain dah gitu.
Lebih penting apa yang dilihat mata dan lebih percaya sama mata. Padahal ilmu pengetahuan sendiri menjelaskan mata itu cuma bisa menangkap 0,3 atau 0,03 ya, 0,3% dari seluruh spektrum warna yang dikeluarkan pelangi. Tapi ya manusia tetap lebih percaya sama matanya kan gitu. Nah itulah sisi bagaimana dunia membuat manusia ini berevolusi semakin material, semakin material, dan semakin material. Nah terus bicara tentang tadi homo deus itu apa Pak? Itu nanti terjadi penggenapan seperti yang di Wahyu. Wahyu 13, Anda tahu kan? Wahyu 13 yang bicara tentang patung binatang itu, terus 666 dan lain sebagainya. Patung binatang itu kan dibuat patung binatang itu terus dia punya kecerdasan untuk bisa ngomong dan lain sebagainya. Itu kenapa? Ya itu era homo deus. Manusia menciptakan sesuatu. Bedanya homo deus dengan sapiens apa? Ini buku yang nulis orang Jew, orang Yahudi. Yuval Noah Harari kalau nggak salah namanya. Heran ya hal-hal kayak gini kok bisa nempel di kepala saya gitu. Tapi yang berhubungan dengan tanggal dan jadwal kadang-kadang suka lupa gitu. Ini, ya itulah ya kalau misalnya kita tuh, saya tuh percaya bahwa kesalahan atau dosa kita di masa lalu itu memang kita harus bayar harga sih. Ya kan, beberapa cacat permanen itu mungkin saya harus bayar harga, harus dipikul. Tapi Tuhan kalau misalnya kita nempel sama Tuhan, ya kan, Tuhan bilang, kemari yang berbeban berat, letih lesu. Ini aku kasih kuk. Maksudnya apa? Bebannya yang harus bayar harga ini ditarik sama kereta dan dibarengin sama Tuhan Yesus. Dan akhirnya kemuliaan Tuhan dinyatakan di situ. Saya ngucap syukur sih. Itu ya hal-hal tertentu saya gampang banget lupa. Tapi hal-hal kayak gini kok bisa nempel juga. Itu misterius itu. Ya, Yuval Noah Harari dia menerbitkan beberapa buku. Kalau nggak salah, yang pertama dia bahas yang buku trilogi ini kalau nggak salah Sapiens, udah gitu Homo Deus, terus buku ketiga, apa gitu, saya lupa lagi judulnya. Nah, secara ilmu pengetahuan dia menjelaskan bahwa manusia ini ketika kita menemukan manusia di masa lalu, menemukan bahasa, itulah yang membuat kita lebih unggul daripada manusia gua dan lain sebagainya. Karena apa? Kita bisa bertaktik, kita bisa bermimpi dalam keadaan bangun. Bingung nggak? Bingung. Itu namanya daya ruang di kepala kita. Kalau binatang, daya ruang itu nggak bisa muncul kecuali ketika mereka tidur. Jadi mereka tidur, ada binatang-binatang tertentu mereka bisa bermimpi. Ada binatang-binatang tertentu mereka bisa bermimpi. Salah satunya saya ngeliat itu anjing saya. Bisa hehehe gitu, ketawa-ketawa sendiri gitu. Saya nggak tahu ya, dia maksudnya gini tuh ketawa atau kepanasan, saya nggak tahu juga. Gitu. Tapi tiba-tiba bisa bangun ngamuk terus nerekam saya ya. Rada aneh juga sih. Tapi binatang bisa seperti itu. Tapi ketika dia bangun, dia daya ruangnya nggak bisa jalan. Beda dengan saudara dan saya. Ketika otak kanan dan kiri ada syaraf-syaraf tertentu itu terhubung, daya ruang itu akan muncul. Ketika Anda tidur, itu terhubung. Dan itu akan, mimpi Anda akan kelihatan sangat-sangat nyata. Tapi ketika Anda bermimpi, kenapa Anda nggak ikutan jalan dan sebagainya? Yang di sini memotong. Jadi nggak tahu otak kecil atau batang otak, dia memerintahkan untuk tubuh ini tetap istirahat, sementara otak ini berpikir seakan-akan dia sedang berjalan-jalan di padang rumput yang ada pelangi dan lain sebagainya. Tapi orang yang bermimpi, Anda bisa lihat yang nempel sama otaknya itu apa? Yang paling nempel mata. Makanya matanya kalau mimpi kan set ikutan goyang. Beberapa kalau misalnya batang otaknya yang rada terganggu, dia nggak bisa cut off, akhirnya ada orang yang disebut sleepwalker, sembari mimpi, sembari jalan. Bangun-bangun capek semua, ya kan kayak gitu. Makanya ada yang namanya tindihan. Tahu tindihan? Apakah itu setan? Ya, bisa jadi itu setan, tapi bisa jadi karena yang di sini Anda sedang bermasalah. Kalau misalnya penghubung, mohon maaf ya, otak saudara dengan seluruh sistem syaraf yang ada di dalam tubuh dan otot dan lain sebagainya, ketika Anda tidur, Anda bangun tapi ini masih off, Anda gini nggak bisa gerak,
gitu. Ya kan? Terus karena ini masih off, Anda ini sadar, tapi karena ini masih off, otak kanan kiri Anda ini masih terhubung dengan baik. Anda melihat apa yang tidak ada di sini, tapi apa yang ada di mimpi Anda. Jadi ada penjelasannya itu, gitu loh. Dan itulah orang-orang skizofrenia. Orang-orang skizofrenia itu kayak gimana? Dia dalam keadaan sadar tapi otaknya kanan dan kiri terlalu banyak terhubung. Akhirnya mereka tidak bisa membedakan antara realita dan mimpi. Teman saya ada yang kayak gitu karena kebanyakan halusinogen. Tahu halusinogen? Halusinogen itu kayak acid, LSD, magic mushroom. Kenapa gue ngeliat lu ya? Magic mushroom. Nggak pernah nyoba ya? Itu janganlah, sekarang juga udah ilegal. Kayak magic mushroom, LSD itu kan halusinogen. Itu berbeda dengan narkoba-narkoba yang relaksan dan lain sebagainya. Kalau halusinogen itu membuat apa yang Anda lihat itu seperti yang otak Anda mau. Jadi kalau nonton bioskop itu wah kayak 3 dimensi, itu halusinogen. Nah, karena teman saya ini waktu mudanya halusinogen terus, akhirnya waktu saya pernah balik ke Surabaya beberapa tahun yang lalu, janjian ketemu sama dia. Pas ketemu dia didampingi sama adiknya, didampingi sama istrinya. Saya nggak disapa dari jauh, istrinya yang nyapa saya. Aneh kan? Begitu deket baru disenggol dia. Ini beneran Chris ada di depan. Oh beneran, baru saya disapa. Karena apa? Dia takut itu bayangannya dia. Pernah nonton Beautiful Mind? Pernah. Beautiful Mind itu bicara tentang seseorang yang punya kejeniusan tertentu tapi dia skizofrenia. Jadi dia berpikir ada orang-orang tertentu dalam hidupnya tapi ternyata itu khayalannya dia. Jadi dari dia masih muda sampai dia tua, orang yang dia anggap khayalannya itu ternyata ya umurnya segitu-segitu terus. Itu bukan setan. Itu terjadi karena skizofrenia. Nah, ribet kan ternyata tubuh kita nih ribet kan? Ribet memang saudara. Makanya dari situ nanti Anda akan ngerti bagaimana untuk membedakan penglihatan dari Tuhan, halusinasi, atau ini dituangkan sama jiwa. Nanti Anda akan ngerti. Karena jiwa bisa nggak membuat saudara akhirnya bisa kayak dapat penglihatan tertentu? Bisa nggak? Bisa. Bisa saudara, itu sangat-sangat bisa. Makanya kenapa? Jangan terlalu percaya dulu dengan apa yang Anda lihat dan Anda rasakan. Itulah kenapa Anda harus punya sensitif di roh Anda. Gimana caranya? Semakin Anda nempel sama Tuhan, roh Anda ini sebenarnya semakin sensitif. Bukan cuma jiwa, roh Anda akan semakin sensitif. Dan Anda nanti yang namanya karunia membedakan roh itu di situ. Makanya seringkali dulu Pak Daniel menjelaskan apa? Damai sejahtera. Salah satu sensornya damai sejahtera. Gitu. Oke, balik lagi tentang kekacauan yang terjadi di dunia sampai sekarang ini dan apa yang membuat mereka itu mempengaruhi tubuh kita. Nah, Anda kalau misalnya tahu Homo, tadi kan saya bahas tuh dari sapiens, mereka punya bahasa, terus punya daya ruang dalam pikiran dan lain sebagainya. Sampai akhirnya era Homo sapiens sapiens, manusia sangat cerdas sekali. Manusia sangat cerdas sekali ini gimana ya, yang kebanyakan orang zaman sekarang. Tapi ada era yang namanya Homo Deus. Deus itu apa? Deus itu apa? Tuhan. Wih, jam 7.19. Jadi Homo Deus itu artinya apa? Manusia Tuhan, manusia Allah. Tapi ini manusia Allah versinya dia. Mereka tuh punya agenda loh, jangan salah. Jangan kaget ya, dunia punya agenda. Nah yang ini nih kayaknya rada serem nih kalau di upload. Mereka punya agenda. Gimana? Ketika sapiens ini, ketika Homo Deus ini muncul, sapiens ini akan dieliminasi dengan evolusi tertentu yang direkayasa sama mereka. Saya ulangi. Sapiens akan dieliminasi dengan evolusi tertentu yang direkayasa sama Homo Deus ini. Dan bukankah hal-hal seperti ini sudah banyak dunia ini jabarkan bagaimana depopulasi dan lain sebagainya.
Salah satu contohnya evolusi yang direkayasa adalah oh ya, saya belum menjelaskan ya Homo Deus itu apa. Homo Deus itu adalah manusia yang sudah menciptakan sesuatu. Bukan menemukan tapi menciptakan sesuatu. Merekayasa segala sesuatu yang di sekitarnya. Itu era Homo Deus. Homo Deus adalah era di mana manusia bisa merekayasa di sekitarnya supaya nyaman dengan menjadi nyaman untuk lingkungannya dia. Itu Homo Deus. Sehingga dia akan dikelilingi oleh ciptaannya. Ngerti maksud saya? Semua yang ada di sekitarnya adalah ciptaan dia. Sapiens, mereka stop hanya sebagai pekerja. Dan ini akan dieliminasi. Salah satu contoh yang jelas apa? Kehadiran robot di dalam usaha-usaha industri. Di era Sapiens, kalau Anda misalnya Pak Nugroho, misalnya mau buat mobil, dia ada rancangannya, dia membutuhkan mungkin puluhan ribu orang untuk supaya mobil ini bisa dijual sampai ke rumah-rumah. Di era Homo Deus, mungkin Pak Nugroho hanya butuh kurang dari 20 orang untuk supaya mobil ini jadi dan bisa dijual sampai ke rumah-rumah. Karena apa? Sisanya diselesaikan sama robot dan program dan sistem. Di situ orang-orang sapiens atau ras pekerja ini akan tereliminasi sedikit demi sedikit. Kita sudah pernah ngalami toh. Waktu COVID kemarin, angka bunuh diri naik loh. Gak cuma angka bunuh diri. Di jalan Barnang Siang, ada yang mati karena kelaparan. Serius. Mati karena kelaparan. Kebayang gak tuh? Dia gak makan berapa lama? Atau mungkin dia gak makan beberapa hari terus asam lambung naik terus dia mati. Bisa juga. Tapi itu berhubungan dengan lambung juga kan gitu. Artinya eliminasi itu terjadi. Anda bisa melihat loh saudara. Itu sudah mulai terjadi dan itu akan terus terjadi sampai akhirnya tenaga manusia tidak dibutuhkan sama sekali. Pak, apa sih tandanya kalau manusia kita ini sudah masuk di era Homo Deus yang dijabarkan di dalam buku itu? Manusia udah dikelilingi sama ciptaannya. Saya mau tanya dengan saudara, apa yang di sekitar saudara yang bukan ciptaan manusia apa? Nggak ada. Bahkan binatang-binatang yang kita lihat itu sebagian besar udah direkayasa genetika. Betul? Tumbuhan, wah makanya Pak saya makan pisang Pak, itu masih murni ciptaan Tuhan. Pisang yang asli nggak kayak gitu saudara. Itu sudah direkayasa sedemikian rupa. Loh, tapi itu diizinkan nggak sama Tuhan? Ya diizinkan dan memang itu akan terjadi. Rekayasa genetika yang tertulis di dalam sejarah. Ya, yang tertulis dalam sejarah. Bahkan di Alkitab itu ada. Pernah tahu rekayasa genetika yang pertama yang tertulis di Alkitab? Yakub. Dia rekayasa genetika kambing dombanya. Betul? Itu rekayasa genetika. Loh artinya itu sudah tertulis. Dan manusia gini ya, makanya kan tadi saya bilang, bukan salah hukumnya, tapi gimana orang yang menggunakan hukum itu akan jadi masalah. Ada orang jualan pisau, yang satu beli buat motong jeruk, yang satu beli buat motong manusia. Itu yang salah bukan pisaunya, tapi manusianya. Begitu juga ketika manusia ini punya gada besi tanpa bintang timur, tanpa otoritas dari Tuhan. Dia pakai nama Tuhan untuk mujizat terjadi, bisa nggak? Bisa. Ini makanya kita harus menyadari
Harus menyadari tentang hal ini. Kembali lagi, artinya nanti saudara ketika mempelajari yang namanya perubahan zaman, Anda akan mengerti bahwa dunia itu dibentuk sedemikian rupa sama kurang dari 3% seluruh manusia di dunia ini. Mereka yang menentukan ini dunia ini manusianya yang dibuat ke arah mana. Cek. Nanti di situ Anda bisa ngelihat tuh sistem keuangan dan lain sebagainya. Akhirnya saudara dan saya ini ya secara khusus ini kita di Indonesia tadinya kita nggak pemahaman apa yang berhubungan dengan uang ini jual beli. Kalau dulu kan di Indonesia ini kan sebenarnya barter itu sebenarnya jauh lebih bagus. Barter tuh Anda tahu saudara. Kalau barter orang-orang zaman dulu di Indonesia nggak kekurangan karena apa barter? Barter itu apa? Mereka yang di gunung mereka butuh ikan. Mereka ke daerah pantai kenalan dengan orang di sana. Terus mereka membawa hal-hal yang dibutuhkan sama mereka di sana. Terus barter. Di dalam barter ada yang namanya hubungan antar sesama manusia. Ngerti ya saudara? Ada yang namanya hubungan, orang akhirnya saling mengenal dan lain sebagainya. Tapi semenjak yang namanya ngeri saya ngomong. Semenjak cara pikir kapitalisme ini menyebar, orang nggak mikir tentang orang lain. Orang sudah nggak mikir tentang orang lain. Anda bisa beli apapun tanpa mengenal penjualnya kan gitu. Hubungan manusia dicacah sedemikian rupa. Sampai akhirnya ada penyakit sebenarnya ini di seluruh dunia ada. Tapi sangat ngetop di Jepang. Karena Jepang itu kan modern banget saudara. Ada yang namanya Okinonomori atau apa gitu. Itu penyakit orang yang gak mau ketemu manusia. Tinggal di dalam kamarnya. Terus urusannya sama gadget, laptop. Jadi manusia gua lagi saudara. Tahu saudara manusia gua rumah gede nih tapi nggak keluar dari kamarnya. Semuanya dimasukin ke kamar, TV masukin kamar, buku masukin ke kamar, kulkas masukin ke kamar, makan di kamar, baca buku di kamar, nonton TV di kamar, kerja di kamar. Ya kalau misalnya orang tersebut memang ya cuma ada satu ruangannya, cuma satu ruangan itu ya nggak apa-apa, efisiensi, ya kan efisiensi. Tapi ayo Anda pernah ketemu nggak orang yang rumahnya gede? Dia punya anak nih, 6 anak, nggak punya hubungan sama sekali anak pertama, anak kedua sampai anak ke-6 nggak begitu saling mengenal. Karena apa? Tiap hari ngurung diri di kamar semua. Benar nggak? Nah itu pemikiran gini, cara berpikir seperti itu sedang dihembuskan sedemikian rupa. Orang semakin individu. Gak penting orang lain, yang penting dirinya. Padahal kan manusia ini makhluk apa? Sosial. Untuk berinteraksi dan lain sebagainya. Tapi dengan ini yang dihembuskan, bahkan mereka skill untuk bersosial hilang, ketemu sama orang langsung demam. Itu terjadi loh saudara. Di Jepang itu kayak gitu loh saudara. Papahnya itu mau ketemu sama anaknya di kamar, anaknya nggak mau. Anaknya cuma mau buka pintu, kalau ada makanan di situ dia ambil tutup lagi. Bapaknya gedor-gedor nih, orang tuanya gedor-gedor, dipaksa untuk ketemu, bunuh diri anaknya dalam kamar. Karena apa? Stres, nggak berani ketemu sama manusia. Hati-hati loh. Apa yang dihembuskan sama dunia itu tuh berkebalikan dengan apa yang Tuhan mau hembuskan di muka bumi ini. Yang Tuhan mau hembuskan di muka bumi ini apa? Gereja itu tubuh Kristus, benar nggak? Semuanya untuk saling terkoneksi, bukan untuk saling bekerja masing-masing. Bahwa saudara dan saya ini disebut sebagai keluarga Allah, itu artinya apa? Ada yang namanya hubungan. Dirusak sedemikian rupa. Mereka juga masuk ke gereja-gereja nggak?
Masuk. Jangan kaget ya. Ini bahaya nih. Di negara tertentu ada gereja-gereja yang menyiapkan ruang VVIP. Dia bilang dengan bangganya, oh di tempat kami ada 50 ruang VVIP. Mereka bisa mengikuti ibadah tanpa ketemu manusia satupun, hanya melihat layar di situ. Sedangkan apa yang Tuhan mau untuk saudara dan saya kan kita jadi garam dan terang. Betul nggak? Untuk kita datang membawa pengaruh dari kerajaan Allah. Betul nggak? Bukan kita yang terpengaruh sama dunia. Ada gereja-gereja tertentu yang membuat pengajaran-pengajarannya membuat orang-orang di dalamnya dalam tanda kutip menjadi aneh dan jadi antisosial. Ada nggak? Ada. Akhirnya orang-orang yang di dalamnya jadi antisosial, nggak bisa berbaur, nggak bisa apa. Ada saudara. Makanya kita nih harus aware, harus memperhatikan perubahan zaman. Dan kita harus memperhatikan apa yang terjadi di sekitar kita dan kita jangan ikut. Kita nih begini ya, kita harus ngerti, kita harus mengakses tubuh, jiwa dan roh. Gini ya, roh kita harus bisa mengakses tubuh dan jiwa. Atmosfer di sekitar kita harus bisa akses. Dan kita harus memahami bagaimana roh-roh dunia bekerja. Supaya apa? Supaya kita nggak ngikutin arus mereka. Kita membawa arus baru dari kerajaan Allah. Dari situ Anda akan mengerti bagaimana dunia didorong. Di dalam buku itu dijelaskan suatu saat era sapiens akan berakhir. Akan terjadi eliminasi besar. Entah mereka mati karena sebuah penyakit. Entah mereka mati karena bunuh diri. Atau mati kelaparan. Lalu di situ manusia berevolusi sampai ke titik mereka menemukan bagaimana untuk bertemu dengan kekekalan. Ya kan ilmu medis kan kayak gitu saudara. Sekarang kan ilmu medis yang saudara dan saya mungkin pahami ya bagaimana untuk menangani penyakit. Itu sebenarnya saudara dan saya yang kita berinteraksinya dengan itu. Tapi dunia medis mereka bergeraknya ke arah mana? Mereka bergerak dari slow aging. Tahu slow aging? Bagaimana untuk memperlambat penuaan. Lalu mereka nggak berhenti sampai situ. Bagaimana untuk menyetop penuaan, stop aging. Terus Anda tahu kan ada yang nama teknologi reverse aging. Reverse aging itu apa? Mengembalikan. Jadi dia umur berapa tapi penampakannya seperti umur berapa. Itu teknologi ke arah situ terus. Dan orang-orang yang bisa menikmati itu mereka yang homo deus. Karena apa? Orang-orang homo deus ini mereka salah satu tandanya mereka punya daya ruang yang besar dan kekuatan untuk mengeksekusi apa yang dia pikirkan. Itu homo deus. Dan ingat saudara, itu homo deus versi mereka. Kita ini homo deus versi kerajaan Allah. Harusnya kita di atas itu. Kita ini manusia Allah versi kerajaan Allah. Jangan sampai kita ditelan sama zaman. Karena apa? Mereka setelah stop aging apa segala macam. Mereka akan mencari bagaimana supaya manusia bertemu dengan kekekalan. Mereka menyetop dengan yang namanya penyakit. Sakit penyakit satu titik akan bisa disetop. Setelah depopulasi tentunya. Setelah dihabisi sedemikian rupa jumlah populasi. Lalu mereka akan membuat yang namanya bagaimana manusia bertemu dengan kekekalan. Cloning dan lain sebagainya, entah apa yang mereka kembangkan. Kita sekarang menertawakan, bahkan mungkin penemu-penemu mumi tahu ya? Mereka tertawa, mereka berpikir mereka bisa hidup kekal gitu. Cuma diawetin doang mayatnya. Jangan kaget ya, mungkin mumi-mumi ini orang-orang yang jadi di cloning pertama.
Yang menertawakan dia badannya udah jadi abu. Tapi teknologi sedang ke arah sana. Setelah manusia bisa menyetop yang namanya kematian dan sakit penyakit, manusia akan menyetop yang namanya kelahiran manusia baru. Makanya abortus ini sekarang sedang dihembuskan terus. Aborsi. Satu titik. Mereka akan ke arah situ. Mereka akan menyetop yang namanya kelaparan. Mereka akan membuat sistem ekonomi yang baru, yang sempurna. Anda akan lihat, ketika semua manusia nggak takut lagi sama yang namanya sakit penyakit, nggak takut sama yang namanya kelaparan karena ekonomi yang sempurna sudah ditemukan, nggak takut lagi dengan yang namanya kematian. Ditulis di buku itu, disitulah kematian agama. Karena agama udah nggak laku lagi. Lalu di situ Anda akan menyadari, halo, etalasenya agama ini kan afterlife, betul ya? Ini saya menyebut tentang agama ya, bukan kekristenan. Kekristenan jauh lebih itu. Tapi etalase agama-agama pada umumnya kan afterlife dan solusi dari kesusahan, solusi dari sakit penyakit dan lain sebagainya, betul nggak? Orang-orang yang mencari Tuhan hanya untuk yang di etalase itu, mereka nggak akan nyari Tuhan. Ditulis di buku itu, disitulah era Homo Deus itu benar-benar Homo Deus. Karena kita nggak perlu Tuhan lagi, karena kita yang jadi Tuhan ya. Dunia punya agenda loh. Kalau kita nggak aware dengan hal ini, kita ya kayak gini-gini aja. Kita nggak mau menangkap apa yang Tuhan taruh. Dan kita bisa bergerak di dalamnya, makin runyam. Itulah kenapa saudara dan saya harus menyadari tubuh, jiwa, dan roh ini gimana supaya satu frekuensi sama Tuhan. Kemarin kebakaran di Hawaii, teman-teman tahu? Saudara-saudara tahu? Banyak anomali yang terjadi ya. Perahu-perahu yang di laut ikutan kebakar. Ya gimana ceritanya tuh? Yang jaraknya cukup jauh dari daratan, ikutan kebakar. Nah, saya nggak mau ceritakan lebih detail lah. Tapi banyak anomali di situ. Rekayasa cuaca dan lain sebagainya sudah mereka kerjakan. Kalau kita, anak-anak kerajaan Allah, tidak menyadari apa yang terjadi, dan kita nyantai aja, ini akan jadi masalah, terutama buat diri kita sendiri. Itulah kenapa saudara dan saya harus punya hubungan dengan Tuhan dan mengerti bagaimana bergerak di dalamnya. Oke, kita istirahat dulu kira-kira 15 menit atau 10 menit. 15 menit, 10 menit, nanti kita ketemu lagi. Jadi, jika kita hidup di zaman Alkitab kuno, kemungkinan besar kita hidup di bawah otoritas seorang raja. Dan banyak raja-raja ini menyatakan bahwa mereka adalah dewa, bahkan menyebut diri mereka sebagai gambar Allah. Yang artinya, mereka berkuasa untuk menyuruh-nyuruh orang dan memerintahkan mereka untuk membuat apa saja yang mereka mau. Ya, merekalah yang berhak menentukan mana yang baik dan jahat. Raja-raja ini sering membuat patung-patung mereka sendiri yang dalam bahasa Ibrani disebut Selem dan diterjemahkan sebagai berhala atau gambar. Tapi bagi bangsa Israel, mereka tidak melihat raja mereka sebagai dewa. Bahkan, mereka tidak pernah diperbolehkan untuk membuat patung atau simbol apapun sebagai gambar Allah. Benar sekali. Dan ini adalah hal yang tidak lumrah dalam budaya dan zaman itu. Hal ini berakar pertama-tama dari kepercayaan bangsa Israel bahwa mereka tidak bisa memperendah hakikat Allah pencipta dengan cara memakai salah satu ciptaannya untuk menggambarkan dia. Tapi ada alasan lain lagi. Manusia tidak boleh membuat gambar Allah karena Allah telah menciptakan citra dirinya sendiri. Kapan dia melakukannya? Mari kita buka halaman pertama dari Alkitab. Pribadi pertama yang kita temui di sana adalah Allah. Dialah satu-satunya yang berotoritas atas seluruh ciptaan. Dia berfirman dan seluruh ciptaan mematuhinya. Dia menentukan apa yang baik dan tidak baik. Dengan kata lain, hanya dialah raja.
Namun yang mengejutkan, pada puncak karya penciptaan Allah, Dia menciptakan manusia dan menyebut mereka semua sebagai gambar Allah. Jadi, Dia memberikan semua manusia kuasa untuk memerintah. Tepat sekali. Itulah yang terus Dia katakan. Dia berfirman kepada manusia untuk menaklukkan bumi dan berkuasa atasnya. Dan tugas yang dahulunya milik raja-raja terpandang, di sini di Alkitab menjadi tugas dari setiap manusia. Ini adalah pernyataan revolusioner pada waktu itu karena semua manusia dipanggil untuk memerintah dan berpartisipasi dalam proyek kemanusiaan. Apa maksudnya? Maksud saya, bagaimana kita seharusnya memerintah? Gambaran yang kita dapatkan dalam Kejadian adalah berkebun. Berkebun? Iya, berkebun. Jadi mereka memerintah bumi dengan mengolahnya, dengan memanfaatkan semua potensi baku bumi. Kemudian mengubahnya menjadi sesuatu yang lebih baik dan sesuatu yang baru dari semua potensi itu. Jadi menumbuhkan bahan makanan untuk satu sama lain? Iya, tapi juga termasuk menumbuhkan keluarga yang kemudian menjadi lingkungan warga, kemudian menciptakan komunitas di mana orang-orang akan bekerja dan saling menjaga. Lalu mereka membangun bisnis dan kota-kota yang akan menyebar ke tempat-tempat baru dan seterusnya. Jadi sebenarnya, memerintah adalah kegiatan harian pekerjaan dan kreativitas kita. Iya, kita sedang mengembangkan dunia luar. Inilah tugas ilahi dan suci umat manusia. Ini semua terdengar sangat baik, dan manusia telah merancang banyak hal yang luar biasa. Tapi seringkali juga, kita membuat hal-hal yang menyebabkan terjadinya banyak penderitaan dan ketidakadilan. Jadi mungkin kita tidak seharusnya benar-benar memerintah. Ya, Alkitab berbicara tentang hal ini. Yang terjadi dalam kitab Kejadian adalah Allah memberikan pilihan kepada manusia tentang bagaimana mereka akan memerintah. Apakah mereka akan menggunakan otoritas itu untuk kepentingan orang lain, yang merupakan definisi baik menurut Allah, atau apakah mereka berniat untuk menolaknya dan menentukan apa yang baik dan jahat menurut pengertian mereka sendiri, serta menggunakan otoritas itu bagi keuntungan mereka sendiri. Dan dalam kisah ini, mereka memilih untuk menentukan apa yang baik dan yang jahat menurut ukuran mereka sendiri. Dan inilah penjelasan Alkitab tentang kondisi manusia. Terkadang kita melakukan hal-hal yang hebat, tapi seringkali meskipun niat kita baik, kita bertindak egois. Sehingga kita menimbulkan kejahatan di dunia. Dan kita terjebak sebagai pemimpin yang biasa-biasa saja, yang mengacaukan banyak hal. Tapi itu bukan akhir dari kisah ini. Alkitab kemudian mengklaim bahwa semua kekacauan ini telah dibereskan ketika Allah turun menjadi manusia dalam diri Yesus. Dia menunjukkan kepada kita bagaimana sejatinya memerintah itu sebagai manusia. Lalu, bagaimana hal itu terlihat? Yesus memerintah dengan melayani dan mencari yang terbaik bagi orang lain, dengan menempatkan dirinya di bawah mereka, dan mengasihi tidak hanya sahabat-sahabatnya, tapi juga musuh-musuhnya. Itu bukan cara yang umum untuk memerintah. Dan tidak hanya itu saja, Yesus berhadapan dengan konsekuensi-konsekuensi dari semua kejahatan dan kematian yang kita ciptakan sebagai akibat dari cara memerintah kita yang kacau balau. Dia menanggungnya. Maksud saya, dia membiarkan semua hal itu membunuhnya. Jadi, ketika para penulis Perjanjian Baru melihat kembali kebangkitan Yesus, mereka melihat masa depan baru yang terbuka bagi seluruh umat manusia. Yesus adalah sebuah cara yang baru untuk menjadi seorang manusia. Iya, itu sebabnya mereka menyebut Yesus sebagai gambar Allah atau manusia baru. Dan bukan hanya itu saja. Mereka juga percaya bahwa kehidupan keilahian dan kekuasaan Yesus sekarang tersedia untuk menyembuhkan dan mengubah kita menjadi kehidupan dan kekuasaan kita. Ini terdengar sangat bagus. Tapi, bagaimana hal itu benar-benar terwujud? Praktisnya, Rasul Paulus berkata bahwa hal itu terlihat seperti orang yang dipenuhi oleh roh dan hadirat Yesus sendiri. Penuh dengan kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Paulus berkata bahwa ini adalah manusia baru yang ingin diciptakan Allah di dalam kita. Sehingga kita menjadi bangsa di mana gambar Allah telah dipulihkan di dalam kita, menjadi bangsa yang akan melaksanakan proyek umat manusia. Dan begitulah kisah Alkitab berakhir. Sebuah dunia yang telah diperbarui di mana Allah duduk di atas tahtanya dan semua hamba-hambanya ada di sekelilingnya. Namun merekalah yang memerintah atas dunia baru ini, membawanya ke wilayah baru yang belum dipetakan, dengan Yesus sebagai penyembuh dan Allah mereka. Oke. Nah,
Kalau saudara bisa melihat yang tadi, saudara akan mengerti bagaimana kenapa Tuhan mau kita tuh menjadi garam dan terang. Kan sebenarnya panggilannya artinya kita yang membawa otoritas itu kembali. Betul ya? Tadi kalau misalnya saudara melihat bagaimana roh-roh dunia juga bagaimanapun mereka akan menghembuskan supaya mereka itu yang berkuasa. Itulah kenapa kembali lagi gada besi yang Tuhan percayakan kepada saudara dan saya itu harus ada bintang timurnya. Gada besi tanpa otoritas, saya ulangi lagi, itu akan hanya menjadi sihir. Tadi sudah dikatakan bahwa ketika otoritas itu Tuhan berikan, tapi terkadang manusia menarik semuanya itu untuk dirinya sendiri. Betul ya? Manusia itu membawa semuanya itu untuk dirinya sendiri. Nah, itulah kekacauan terjadi itu karena itu. Jujur, berapa banyak dari kita yang rindu untuk supranatural? Ini kita belum ke kelas itu loh. Nanti kita akan bahas ke situ. Oh, supranatural itu nyata. Bukan tanpa alasan Tuhan ngomong Yohanes dan Yakobus dengan sebutan Boanerges. Andreas dan Yakobus ya. Yuk kita buka ya. Nih. Sorry. Kalau saya colok keluar nggak? Markus 3 ayat 17. Di situ dikatakan, nah kelihatan ya. Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudara Yakobus. Yang keduanya diberinya nama Boanerges yang berarti anak-anak guru. Ini bukan tanpa alasan loh. Kenapa mereka disebut sebagai anak guru? Kenapa? Ada yang mau menjawab kira-kira? Yes. Ya, kita cek ya. Apa sih ini? Apel, kebutuhan pria, apa lagi? Yohanes dan Yakobus, dia pernah enaknya pakai ini tuh gini ya. Just lihat. Ketika dua muridnya yaitu Yakobus dan Yohanes. Siapa ini? Anak-anak guru. Siapa ini? Boanerges. Melihat hal itu, melihat apa? Ini ya ayat yang ke-53. Tetapi orang-orang Samaria itu tidak mau menerima dia karena perjalanannya menuju Yerusalem. Ketika dua muridnya yaitu Yakobus dan Yohanes melihat hal itu, mereka berkata, Tuhan, apakah engkau mau supaya kami menyuruh api turun dari langit untuk membinasakan mereka? Ini bukan omong kosong loh saudara. Bukan tanpa alasan Tuhan sebut mereka sebagai anak-anak guru. Lu artinya saudara dan saya bisa rekayasa cuaca? Bisa nggak? Bisa. Nanti kita ke arah situ. Tapi pelan-pelan ya. Ini kan bahayanya apa? Orang tuh mengejar supranaturalnya dia nggak ngerti bintang timurnya itu siapa? Yesus sendiri. Kalau Anda punya otoritas dan kalau Anda punya kuasa tanpa otoritas, itu akan jadi masalah besar buat hidup kita. Kita akan serampangan dengan kuasa tersebut. Itulah kenapa kita harus menyadari panggilan dari dalam diri kita ini apa dan siapa di hadapan Tuhan. Ketika saudara dan saya kita sedang berkumpul di tempat ini, kita belajar sama-sama bagaimana untuk meraba hati Tuhan dan bergerak di dalamnya. Bagaimana untuk kita mengerjakan apa yang Tuhan mau. Bagaimana untuk kita bisa selaras dengan Tuhan.
itu yang lebih penting daripada segala sesuatu yang berhubungan dengan kuasa. Yang sebenarnya nanti saudara akan menyadari bahwa saudara sudah ada itu. Itu ada dalam diri saudara. Tapi ketika saudara mengakses hal tersebut tanpa otoritas yang Tuhan berikan, itu sama seperti katakanlah saya kalau maju masalah ya nanti kamera. Itu sama seperti ketika saya pegang senjata. Artinya saya punya kuasa, betul? Untuk menarik pelatuknya. Bam. Tapi ketika saya mengerjakan tanpa otoritas dari pemerintahan atau dari organisasi penegak hukum dan lain sebagainya untuk mengeksekusi seseorang, saya pakai itu. Bam, bam, bam. Itu akan jadi masalah, betul nggak? Itulah kenapa di dalam firman Tuhan dikatakan bukan banyak tahu, banyak dituntut. Sebenarnya Anda dan saya semakin tahu kebenaran firman Tuhan, di dalam firman Yesus sendiri berkata apa? Engkau akan dimerdekakan justru. Karena engkau, saudara dan saya, kita akan dimerdekakan dari kebenaran firman yang kita ketahui. Jadi bukan berarti ketika saudara dan saya semakin tahu, semakin dituntut, enggak. Tapi semakin saudara dan saya tahu, semakin kita dimerdekakan. Dan ini siap-siap. Semakin saudara dimerdekakan, sebenarnya saudara dan saya bisa keluar dari sistem yang arus roh dunia ini hembuskan. Dan setelah Anda bisa keluar dari arus yang roh dunia ini hembuskan, disitulah supranatural itu terjadi. Disitulah Anda bisa mengerti. Anda bisa mengerjakan sesuatu dan itu supranatural terjadi. Apa enggak supranatural? Si Paulus dan Silas nyanyi dan semuanya gempa dan para narapidana di situ tetap di ruangan yang masing-masing. Itu apa enggak supranatural? Hal tersebut kalau Anda aktifkan dalam hidup Anda tahu Tuhan mau bergerak ke arah mana. Anda bergerak ke suatu tempat, radius berapa ratus meter dari tempat Anda berdiri. Mendadak semuanya tahu ke arah mana Tuhan bergerak. Dan tahu mereka harus bertindak seperti apa. Apakah itu bukan supranatural? Garam dan terang. Mau nggak mau, ketika pelita yang ada dalam hidup Anda ini menyala, ditulis dalam firman Tuhan loh, nggak ditaruh di bawah gantang, ditaruh di atas kaki Dian. Itu berbicara tentang apa? Promosi loh saudara. Tapi kalau yang kita kejar itu promosinya, ya itu masalah lagi. Ingat, yang tadi itu sangat menggambarkan bagaimana Tuhan percayakan ini untuk kita membawa semuanya untuk selaras dengan kerajaan Allah. Bukan untuk selaras dengan kepentingan kita. Tapi berapa banyak orang yang mengejar hal supranatural sebenarnya untuk mencari segala sesuatunya selaras dengan dirinya. Ayo. Jadi ini kan sebenarnya gini ya. Semakin Anda mengerti bagaimana Anda terkoneksi dengan Tuhan, Anda akan gini ya. Kalau Anda berkomunikasi dengan anak Anda yang kayak saya Azriel, saya harus ngomong agak keras, lebih jelas. Semakin dewasa ini anak, cara saya ngomong beda nggak? Beda. Begitu juga saudara dan saya dan di hadapan Tuhan. Ketika kita baru dilahirkan, baru lahir, masih menyala-nyala. Pernah ngalamin nggak? Seakan-akan lebih jelas tuh nangkep apa yang Tuhan mau, betul nggak? Tapi ketika Anda beranjak dewasa, tanpa Tuhan perintahkan, sebenarnya Anda akan tahu Tuhan bergerak ke arah mana. Karena apa? Karena roh yang sama yang di surga ada dalam hidup saudara dan saya. Kingdom of God is within you, ada di dalammu. Apa enggak supranatural itu? Kelas ini mungkin terakhir untuk membahas tubuh, jiwa, dan roh. Karena mungkin selanjutnya saya akan mulai membahas hal-hal supranatural. Tapi kalau pondasi hati kita salah, ini akan jadi masalah besar.
Mungkin ketika Anda akses hal tersebut dan Anda bisa jadi supranatural, mungkin pemulihan dalam keluarga Anda, finansial Anda, mungkin itu selesai. Tapi ketika Anda kerjakan itu senternya untuk diri Anda, itu akan jadi masalah besar. Jadi, saya terus ingatkan, landasan dari semuanya adalah hubungan dengan Tuhan. Karena Anda mau tahu, sihir level tinggi itu pakai nama-nama Tuhan loh. Nanti saya akan bahas offline. Nama-nama Tuhan tertentu ketika disebutkan itu mendistorsi hukum yang ada di sekitarnya. Di dalam sebuah buku yang membahas tentang okultisme, membahas tentang sejarah-sejarah okultisme, membahas tentang hal-hal supranatural, di situ ditulis adalah yang level paling tinggi di dalam sejarah manusia adalah ketika Yom Kippur, seorang imam, dia sebut ya, bukan bait Allah tapi kuil orang Yahudi, ya kan bahasa mereka. Ketika seorang imam masuk di dalam ruang Maha Kudus dan menyebut nama Tuhan, tertulis dalam sejarah mereka, ketika disebutkan mendadak semua tanaman di daerah Yerusalem daunnya menghijau dan mengeluarkan buah. Itu bait Allah pertama waktu yang Salomo bangun. Level tertinggi. Orang-orang kayak gini ya. Mohon maaf, yang orang-orang Kristen pahami tentang gereja setan, itu yang level paling rendah. Tapi yang level tertingginya, saudara dan saya tahulah. Yang mereka pakai simbol, ya itulah. Tahu ya? Yang artis-artis atau bagian pemerintahan yang mau ikut sama mereka. Entah gimana, matanya bisa bonyok satu. Karena itu ada di ritual mereka. Matanya biru satu. Selama beberapa lama, udah gitu normal. Itu ada. Dan Anda tahu sihir apa yang mereka pakai? Sihir yang lahir dari Ibrani atau Yahudi, yaitu pakai nama-nama Tuhan dan hitungan-hitungannya. Tapi mereka pakai kuasanya tanpa relationship sama Tuhan. Dan itu menjadi sihir di hadapan Tuhan. Hari ini saya mau mengingatkan, panggilan saudara dan saya adalah menjadi garam dan terang. Ketika saudara dan saya masuk di dalam sebuah ibadah, masuk di dalam kelas-kelas seperti ini adalah kesempatan untuk kita saling mengkristalkan garam yang ada dalam hidup kita, menambah minyak, saling menguatkan. Dan panggilan pelayanan Anda sesungguhnya adalah ketika Anda keluar dari tempat ibadah itu dan Anda menjadi bait Allahnya. Kemanapun saudara berdiri, Anda menjadi saksi Kristus. Anda menjadi cerminan, dibilang tadi di sini, cerminan pemerintahan kerajaan surga. Orang bertemu dengan saudara, ingat sama Tuhan. Lu kan itu luar biasa saudara. Ya puji Tuhan, saya ini ada di beberapa tempat saya berolahraga. Yang mereka ngomong yang ngawur, begitu saya datang, ngomong yang ngawur-ngawurnya rada direm. Karena apa? Ingat Tuhan. Ya puji Tuhan. Ketemu sama saya ingat Tuhan, ya puji Tuhan toh. Mereka ketemu Tuhan nggak ingat saya nggak apa-apa. Ya benar toh. Orang ketemu sama saudara ingat Tuhan. Ingat loh, Anda baca di dalam
Wahyu 3 ayat 10 itu tuh bicara tentang, kalau di dalam eskatologi itu berbicara tentang pengkhususan untuk orang-orang percaya. Di dalam kitab Maleakhi dibahas tentang orang-orang yang namanya tertulis dalam kitab peringatan. Di hari itu, di hari H, kapan itu? Kedatangan Tuhan, itu akan menjadi hari yang luar biasa buat mereka. Tapi tidak terjadi untuk orang-orang sebagian besar di seluruh dunia. Karena apa? Dibilang di situ, judgment itu akan terjadi, kesesakan besar itu akan terjadi. Itu bicara tentang apa? Yang Anda dan saya pahami sekarang ini tentang lakah atau pengangkatan. Anda baca Wahyu 3 ayat 10 dan ayat-ayat sebelumnya, Tuhan awali itu kepada jemaat di Philadelphia kalau nggak salah. Tuhan ngomong apa? Aku tahu semua pekerjaanmu. Saya percaya saudara, yang Tuhan mau saudara dan saya ini masuk di dalam orang-orang yang dikhususkan. Itulah kenapa sekarang ini kita nih memasuki masa Elul atau masa penantian, di mana Tuhan memanggil para pekerjanya dan mengingatkan mereka, ayo, kamu adalah utusan kerajaan Allah. Jangan sampai warna hidup kita hanya untuk diri kita. Berapa banyak dari kita berpikir bahwa agama ini menjadi penopang kehidupan kita. Supaya kita kerjanya lebih diberkati, supaya kita nggak kena kutuk dan lain sebagainya. Jadi, kalau orang-orang beberapa mengingat ini, ya ibadah ya, tapi jangan lupa kerja harus beres. Ibadah harus jalan ya, tapi jangan lupa cari duit. Bukan cari duit, tapi tundukkan finansial. Jangan lupa ya. Sebenarnya kebalik. Kalau jangan lupa kan berarti kan sekundernya, bener nggak? Ya kan? Sorry, kebalik tuh. Cari duit boleh, tapi jangan lupa ibadah. Nah itu kan kebalik tuh. Ya toh? Yang nempel di kepala saya soalnya gitu. Cari Tuhan, jangan lupa yang ini, jangan lupa yang itu. Karena itu yang sekunder dalam hidup saya. Dan saya harap semua orang-orang, saudara dan saya, orang-orang yang masuk dalam panggilan Tuhan, semuanya dalam hidup kita itu sekunder. Nomor 1, Tuhan. Bukan cari duit ya, tapi jangan lupa ibadah. Kerja yang benar, tapi jangan lupa ibadah. Jadi kita ngomong sama anak kita, kamu nanti gede harus sukses ya nak, tapi jangan lupa sama Tuhan. Lu Tuhan jadi sekunder kalau kayak gitu. Gimana kita ngajarnya? Yang harusnya kita wariskan, cari Tuhan. Tapi jangan lupa, kamu harus jadi berkat dan kamu harus jadi berkati. Kan gitu. Taruh dalam hidup kita. Tapi gini ya, sedemikian rupa roh dunia ini menghembuskan pemikiran kapitalisme ini. Membuat kita berpikir bahwa primernya atau yang pertamanya itu adalah cari duit. Percaya nggak percaya itu ada dalam hidup kita. Kenapa saya ngomong kita? Karena di dalam hidup saya juga kadang-kadang itu muncul. Nah sekarang bagaimana kita mendisiplin hati kita? Cari Tuhan. Tapi jangan lupa hal yang lain. Jadi kita ngerti, seperti yang Paulus bilang, apapun yang kita kerjakan, kerjakan itu seperti di hadapan Tuhan. Buat itu menjadi persembahan di hadapan Tuhan. Bukan, aku kerja kayak gini, tapi kok nggak beres ya? Nyari Tuhan, gimana caranya supaya kerjaanku beres? Kebalik. Nangkap ya saudara. Saya harap saudara dan saya mengerti. Yang pertama, apa yang 4 bulan ini kita bahas. Kita menundukkan jiwa kita, menundukkan daging kita, dan bagaimana mendeteksi roh kita. Dan hari ini kita mengerti panggilan kita setelah menundukkan semua yang ada dalam hidup kita. Kita ngerti panggilan kemana. Kok saya percaya sebenarnya potensi-potensi ilahi yang Tuhan percayakan dalam hidup saudara dan saya, itu pasti aktif. Jangan kebalik. Kalau kebalik pemikirannya apa? Nyari kuasanya dulu,
setelah kuasanya aktif, baru kerjakan secara otoritas. Kebalik itu nanti. Jadi yang pertama apa? Hubungan sama Tuhan. Hubungan sama Tuhan. Deteksi hidup kita. Oh, perasaan ini munculnya dari ruangan ini, ada atmosfer itu. Oh, perasaan ini ternyata dari makanan atau dari mana? Puasa. Puasa kalau bisa saudara, kalau saudara puasa, jangan puasa yang lompat-lompat. Kalau bisa puasa 2 minggu atau 3 minggu. Itu baik saudara. Karena apa? Untuk memotong kebiasaan buruk, itu di buku apa? Purpose Driven Life ya. 28 hari apa 30 hari? Saya lupa lagi. 21 hari untuk memotong kebiasaan yang buruk dan melatih kebiasaan yang baik. Ketika saudara dan saya puasa, jangan kita kerjakan dengan cara diet. Maksudnya diet apa? Jadi puasa cuma nggak makan doang. Bukan itu. Puasa itu bagaimana saudara dan saya menyelaraskan diri kita sama Tuhan. Dengan kita berpantang dengan makanan-makanan tertentu atau makan hanya jam-jam tertentu. Ketika Anda bisa menguasai lidah Anda. Kan lidah ini kan parah ya saudara. Pengen makan ini, pengen makan itu. Saya tuh apalagi kalau buka puasa, wah kalap saudara. Jujur aja. Menguasai lidah itu bukan bicara tentang kita memikirkan apa yang keluar, tapi kita memikirkan apa yang masuk. Kadang-kadang lidah kita ini nafsunya gede kan, pengen ini, pengen ini, pengen ini, pengen ini, habis makan, ya saya berani cerita itu kan ya, saya ngalami kan, saya serakah juga gara-gara lidah. Tapi saudara dan saya bisa menguasai lidah. Lidah ini dibilang dari firman Tuhan seperti kendali. Anda bisa kontrol. Amin. Oke, hari ini saya coba rekap ulang. Yang pertama kita tadi bahas tentang setelah saudara menyadari bagaimana untuk take over ini kendaraan kita. Ingat ketika saudara melihat cermin, ini adalah kendaraan kita. Saya yang sebenarnya adalah roh yang ada di dalam saya. Jangan kebalik pemikirannya. Kalau pemikiran pada umumnya kan, aku ini manusia, aku ini punya tubuh, jiwa, roh. Enggak, itu kebalik. Saya bukan punya roh, ya roh itu saya sendiri. Tapi tinggal di dalam tubuh ini. Dan harus ada, dan jiwa harus kita tundukkan untuk sepakat dengan roh yang nempel sama roh Tuhan. Menyadari dalam hidup kita apa yang menjadi warna. Kita sudah, saya rekap dikit ya. Bulan-bulan kemarin kita membahas untuk mendeteksi apa yang ada di jiwa kita. Apakah yang tiba-tiba muncul ini dari roh atau jiwa? Seringkali kalau dari jiwa biasanya itu terbentuk keputusan-keputusan logika dan gini kan, warna dari jiwa itu seringkali adalah endapan dari pemikiran saudara dan saya. Dan itu akan menjadi logika. Pengalaman saudara, trauma saudara dan lain sebagainya, bagaimana Anda menerima pengajaran dan lain sebagainya, itu akan membentuk. Gimana sih, waktu kemarin kan saya jabarkan bahwa logika atau cara berpikir itu seperti tanah yang lapang. Betul ya? Masih ingat ya? Seperti tanah yang subur yang sangat lapang. Dan bagaimana saudara menanam dan menumbuhkan pohon-pohon tertentu di tanah yang lapang ini adalah bagaimana saudara menangkap informasi yang masuk. Itu seperti benih-benih yang tertanam di dalam lahan yang kita punya. Kenapa saya ibaratkan dengan tanah lapang? Karena Tuhan mengibaratkan kebenaran firman Tuhan seperti benih. Nah, tanah lapang ini kadang-kadang membangun logika-logika kita. Jadi Anda bernalar, Anda berlogika itu boleh nggak? Boleh. Paulus menulis, dia menuliskan dalam firman Tuhan, dia ngomong kayak gini, aku ini menyatakan firman Tuhan dengan akal sehat. Mau kita cari? saya tiba-tiba ingat, Paulus ngomong kayak gitu, aku ini menyampaikan ini semua dengan akal sehat. Artinya apa? Ada landasan pemikiran yang waras di situ. Kita nggak halusinasi.
Kan ada orang yang mendadak ngeroh dan kedorong ngeroh, terlalu ngeroh, akhirnya halusinasi. Menurut saya, halusinasi. Dia merasa melihat ini, itu, apa segala macam. Tanpa konfirmasi, tanpa mentoring yang benar, akhirnya apa? Dia bergerak sesuai dengan halusinasinya. Dan akhirnya nggak jadi berkat, malah jadi kekacauan hidupnya. Berapa banyak kita orang yang, kita melihat orang yang kedorong ngeroh, tapi kayak gitu. Ingat ya, kita nggak mau kayak gitu. Artinya kita bernalar atau berlogika boleh nggak? Boleh, tapi logika yang model kayak gimana? Bernalar yang model kayak gimana? Jangan sampai kita bernalar atau berlogika sesuai dengan hutan yang sudah terbangun di kepala kita. Hutan yang terbangun di kepala kita ini pohon-pohonnya dari mana? Pohon-pohonnya dari pengalaman kita, dari ajaran-ajaran dunia yang masuk, dari informasi-informasi yang masuk. Itu akhirnya jadi ada yang namanya pohon logika perekonomian yang benar kayak gini. Ada pohon ketakutan, ada pohon ini, itu, apa segala macam. Beberapa minggu yang lalu saya membahas bagaimana Anda untuk bisa menebang pohon tersebut. Dan ketika Anda mendengarkan firman Tuhan atau membaca firman Tuhan dan ada rema yang masuk, itu adalah benih roh yang Tuhan taruh dalam hidup saudara. Benih kebenaran yang masuk dalam hidup saudara. Apakah itu bisa langsung Anda akses? Enggak. 5 roti 2 ikan sisa 12 bakul. Anda ngerti, langsung Anda kerjakan, langsung jadi di masa-masa kairos? Ya. Tapi di masa-masa kedewasaan saudara dengan Tuhan? Tidak. Itu tergantung Anda benar-benar menumbuhkan diri Anda nih di pinggir sungai kehidupan enggak? Anda benar-benar bertumbuh enggak? Itulah kenapa dalam firman Tuhan, benih yang jatuh di tanah yang baik adalah orang, dikatakan apa? Adalah orang yang menerima kebenaran firman itu di dalam hatinya yang baik dan mengerjakan dengan ketekunan. Kenapa harus dikerjakan dengan ketekunan? Karena benih itu tidak langsung jadi pohon. Pak, aku praktekin, kenapa ya? Kok tetap tuh kayak gini-gini aja? Ya masih harus bertunas dulu. Pak, aku ini udah, ya masih harus tumbuh jadi batang yang kuat dulu. Sampai itu menjadi logika kebenaran hidup Anda. Jadi logika kebenaran hidup Anda dan saya, nalar saudara dan saya, itu apa? Selaras dengan kebenaran firman Tuhan. Mujizat terjadi di situ. Kita melihat bagaimana kesaksian para pendahulu kita, Engkong Yusak, Pak Agung, Pak Daniel, hidupnya dipenuhi sama mujizat. Kenapa? Karena cara berpikirnya, cara bernalarnya sudah selaras dengan taman Tuhan itu tadi. Dan bukan tanpa kebetulan loh. Bagaimana orang Ibrani menafsirkan kebenaran firman Tuhan itu disingkat menjadi Pardes. Tahu Pardes? Pardes itu ditulis dengan 4 huruf. Peshat, Remesh, Deras, yang terakhir Sot. Pardes itu yang menjadi bahan apa? Yang menjadi terjemahan pada umumnya paradise atau taman Tuhan. Bukan tanpa kebetulan. Pak, jelasin dong Pak yang Pardes itu, panjang lagi itu kalau bahas itu. Next time. Itu bagaimana cara kita belajar firman dan mendapatkan shot. Shot itu istilahnya pewahyuan yang dalam banget. Dan itu mengaktifkan sisi supranatural yang Tuhan taruh dalam hidup kita. Itu Pardes. Karena apa? Yang Tuhan mau. Di dalam landasan logika kita yang bertumbuh itu adalah pohon-pohon dari kerajaan Allah. Bukan pohon-pohon yang ditebarkan sama roh-roh dunia. Amin. Jadi bernalar boleh? Boleh. Tapi bukan berdasarkan nalar yang dunia tanamkan dalam kepala kita. Kok berdasarkan nalar yang dunia tanamkan di kepala kita. 5 roti 2 ikan. Ngasih makan 15.000 orang, sisa 12 bakul. Itu nggak masuk akal. Terus akhirnya hamba Tuhan tersebut ngomong apa? Itu sebenarnya tidak terjadi seperti itu. Waktu itu sebenarnya mereka semua lapar. Mereka bawa bekal masing-masing. Itu serem loh. Saya waktu dengar hamba Tuhan ini ngomong kayak gitu, menurut saya, wah ini gawat sih. Karena apa? Dia bernalar dengan lahan pemikiran dia yang ditanami dengan benih-benih logika dunia. Dia ngomong apa? Sampai akhirnya ada anak kecil
ngasih 5 roti 2 ikan, terus disuruh bagi-bagi, akhirnya semuanya luluh hatinya, mereka mengeluarkan bekal mereka dan mereka makan. Sesudah itu dikumpulkan sisalah 12 bakul roti. Itu menelan firman dan memproses dengan logika yang salah. Karena menurut dia mujizat seperti itu mustahil. Gimana dia menjelaskan Yesus berjalan di atas air coba? Oh itu sulap. Mau kayak gitu? Kan ngawur saudara. Ya, jadi gini loh, logika pemikiran kita pastikan itu adalah pohon-pohon kebenaran firman yang bertumbuh kuat. Dan nanti ada baca firman Tuhan sampai buahnya tetap. Buahnya tetap itu apa? Itu menjadi warna kehidupan saudara, mujizat tersebut. Dan itu yang Tuhan mau. Pahami panggilan hidup kita. Pahami apa yang ada dalam hidup kita. Dan bagaimana kita mengambil alih untuk kemuliaan Tuhan. Karena apa? Yang nempel sama roh Tuhan itu roh kita. Di mana Roh Kudus tinggal dalam hidup saudara dan saya, itu nempel sama roh kita. Amin.